Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas materi TK HOTS, bentuk soal HOTS dari kedudukan Pancasila sebagai falsafah atau filsafat ya, dan sebagai sumber nilai. Nah, video sebelumnya Uncle membahaskan 7 kedudukan Pancasila, tetapi bentuk soalnya hanya dua, yakni hanya Pancasila sebagai kepribadian bangsa atau jiwa bangsa, kemudian Pancasila sebagai pedoman hidup ya, atau pandangan hidup. Jadi contoh soalnya kemarin hanya dua, Uncle lagi akan bahas dua contoh soal di kedudukan Pancasila, yakni Pancasila sebagai falsafah dan sumber nilai. Bagaimana sih bentuk soal HOTS dari kedudukan Pancasila sebagai falsafah dan sumber nilai ya? Nah, namun sebelumnya kita sedikit membahas atau mengulas sedikit materi tentang falsafah dan sumber nilai ya, kedudukan Pancasila sebagai falsafah dan sumber nilai. Namun sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Teman-teman akan memperoleh pembinaan berdasarkan permenpan, kisi-kisi permenpan ya, per pasal, per ayat, per poin, sehingga teman-teman tuntas dalam memahami konsep. Kenapa kita penting mengajarkan konsep? Jika nanti di dalam tes ada bentuk soal baru di dalam kisi-kisi itu muncul, maka teman-teman juga bisa menjawabnya karena memang sudah paham konsepnya ya. Yang kedua, teman-teman akan memperoleh evaluasi 2-3 hari sebelum tes, akan memperoleh evaluasi pengetahuan, kemudian evaluasi psikis dan mental sebelum tes, dan yang ketiga adalah evaluasi strategi belajar apa yang akan digunakan pada saat tes nanti ya. Jadi segera bergabung di bimbingan Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Kita lihat soal materi ya, materi dulu, kita bahas materinya dulu, sorry. Jadi yang kemarin itu Uncle sudah bahas bentuk soal daripada kepribadian bangsa dan atau jiwa bangsa ya, dua istilah yang sama saja digunakan dengan nilai dasar ya, nilai dasar atau landasan ideal atau pandangan hidup atau pedoman hidup, ini istilah yang sama saja ya. Ya. Ini Uncle kemarin sudah sajikan contoh soalnya. Nah, sekarang di video kali ini Uncle akan sajikan soal kedudukan Pancasila sebagai filsafat atau falsafah dan sebagai sumber nilai ya. Nah, meskipun kemarin Uncle sudah bahas 7 kedudukan Pancasila, namun contoh soalnya saja Uncle hanya berikan 2 ya. Nah, jadi di video kali ini ada 2 lagi untuk falsafah dan sebagai sumber nilai. Nah, coba kita lihat ya, teman-teman. Di sini falsafah menunjukkan bahwa adanya keyakinan yang mutlak akan kebenaran. Seluruh warga Indonesia tidak meragukannya. Jadi, ketika kita berbicara masalah bahwa Pancasila itu adalah sebuah kebenaran dan kita tidak ragu lagi akan nilai-nilai yang dikandung di dalamnya, pada saat itu kita berbicara melihat Pancasila dalam kedudukannya sebagai sebuah falsafah atau filsafat hidup. Falsafah kan atau filsafat adalah cara mendekati sebuah kebenaran ya. Kalau ketika kita berfilsafat berarti kita punya cara atau bagaimana cara kita mendekat sebuah kebenaran atau kebijaksanaan dalam yang mengandung nilai kebenaran ya. Jadi kalau kita sudah percaya bahwa Pancasila itu adalah sebuah kebenaran dan kita tidak ada lagi keraguan di dalamnya, maka pada saat itu kita melihat Pancasila sebagai sebuah falsafah. Artinya tidak ada lagi hal-hal yang bisa membatalkan nilai kebenarannya terhadap diri kita karena kita melihatnya sebagai sesuatu yang tidak bisa lagi, artinya dari sudut pandang manapun Pancasila selalu terlihat menunjukkan sisi-sisi kebenaran dalam menuntun cara hidup kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu yang disebut Pancasila sebagai falsafah. Lalu bagaimana Pancasila sebagai sumber nilai? Nah, kalau Pancasila sebagai sumber nilai, di sini disebutkan saja sebagai dasar moral atau norma, menjadi tolak ukur baik dan buruknya sebuah perbuatan. Nah, gini teman-teman, berarti kita bisa mengatakan bahwa Pancasila itu adalah bahan evaluator ya. Artinya sebuah evaluator yang baik untuk mengukur apakah perilaku yang kita lakukan, sikap yang kita tunjukkan sudah baik atau buruk ya. Ada standar
Standarnya adalah manakala melanggar nilai-nilai dasar maka itu disebut perilaku yang buruk, manakala menjunjung tinggi atau mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila pada saat itu dikatakan perilaku kita baik. Jadi Pancasila adalah standar baik buruknya atau evaluator terhadap perilaku kita yang memberi penilaian kepada kita bahwa apakah perbuatan yang kita lakukan ini sudah betul atau tidak. Nah, tapi kalau bedanya tadi sumber nilai dengan panduan hidup, perhatikan teman-teman. Kalau pedoman hidup, dia sudah menganggap bahwa Pancasila itu baik, dia melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilainya. Tetapi kalau sumber nilai Pancasila yang menilai perbuatan kita, ya, jadi kita melakukan sesuatu, kemudian ada Pancasila yang melihat kita, menilai kita. Seperti itu. Tapi kalau pandangan hidup, kita sudah memegang Pancasila, kemudian perbuatan kita langsung diarahkan ke nilai-nilai Pancasila. Itu perbedaannya ya. Jadi dua hal yang sangat berbeda. Tetapi secara sebentar kita bisa saja terkecoh dengan hal tersebut. Nah, coba kita lihat contoh soal untuk Pancasila ya. Nah, kita lihat nomor satu. Dalam diskusi, dalam diskusi pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun TV nasional, memperlihatkan sebuah debat yang sangat alot ketika membahas kedudukan Pancasila sebagai solusi menjadi bangsa yang kuat. Pada forum yang dipelopori oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, menghadirkan berbagai anggota tim pakar BPIP, anggota fraksi partai politik, anggota DPR, kalangan akademisi dengan berbagai latar belakang keahlian, anggota DPD dan ketua MPR RI. Selain itu, tampak juga beberapa ketua BEM mahasiswa dari beberapa universitas yang mewakili kalangan mahasiswa Indonesia. Dalam diskusi tersebut terjadi perdebatan yang sangat akademis dan penuh dengan argumentasi yang kuat dalam memberikan pandangan terhadap kedudukan Pancasila saat ini. Nah, menurut salah seorang dari tim BPIP bahwa Pancasila saat ini memiliki konsep kebenaran yang tidak bisa lagi diganggu gugat karena sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Namun demikian, salah seorang pakar akademisi menilai bahwa Pancasila masih dimungkinkan untuk dirubah bila mana nilai-nilai kebenaran tidak sejalan lagi dengan konteks kehidupan bermasyarakat Indonesia saat ini. Menurut akademisi tersebut bahwa hal itu dimungkinkan oleh Undang-Undang 1945 karena Undang-Undang 45 hanya melarang kita untuk merubah bentuk negara melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 ya. Perdebatan dalam diskusi ilmiah yang ditunjukkan oleh tim BPIP dan akademisi membahas kedudukan Pancasila yakni, jadi perhatikan teman-teman, di sini kan ada dua orang yang berdebat, satu dari tim BPIP, satu dari tim akademisi. Menurut tim BPIP bahwa Pancasila ini sudah memiliki nilai kebenaran yang tinggi ya, yang sudah sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Namun pandangan dari akademisi, Pancasila masih dimungkinkan untuk dirubah karena memang di pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa semuanya boleh dirubah kecuali bentuk negara. Jadi hanya bentuk negara yang tidak boleh dirubah. Manakala bentuk negara dirubah maka bubarlah NKRI. Nah, sehingga bentuk negara tidak boleh dirubah ya. Tetapi menurut pandangan akademisi, Pancasila masih bisa dirubah karena memang hanya satu yang tidak bisa dirubah menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk negara. Nah, perdebatan ini berbicara tentang apa ya? Jadi perdebatan dalam diskusi ilmiah ini ditunjukkan oleh tim BPIP dan akademisi membahas kedudukan Pancasila yakni apa. Coba kita lihat pilihannya. Pancasila sebagai falsafah kehidupan bangsa dan nilai kebenarannya tidak dapat lagi diragukan. B. Pancasila sebagai sumber nilai yang mengukur nilai kebenaran atas perbuatan. C. Pancasila sebagai sumber nilai yang dapat mengukur nilai kebaikan atau keburukan atas perbuatan seseorang. Nah, D. Pancasila sebagai konsep kebenaran yang tidak dapat lagi diragukan nilai kebenarannya. E. Pancasila sebagai ideologi negara yang mengandung nilai-nilai kebenaran dalam mencapai cita-cita bangsa. Nah, perhatikan. Di atas kan tadi berdebat tentang bahwa si BPIP ini mengatakan bahwa Pancasila ini sudah benar dan sudah sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Artinya dia memiliki keyakinan atas Pancasila ini bahwa Pancasila ini sudah benar dan sudah sesuai. Tetapi
eh, tim BPP tim akademis mengatakan bahwa dia masih memungkinkan untuk dirubah manakala sudah tidak sesuai, berarti dia berbicara tentang kebenaran dari sebuah Pancasila. Artinya kalau dia berbicara kebenaran dari sebuah Pancasila seperti tema yang dibahas tadi di atas, berarti dia berbicara pada persoalan kedudukan Pancasila sebagai falsafah. Karena kalau kedudukan Pancasila sebagai falsafah berarti dia berbicara masalah kebenaran atau keyakinan masyarakat Indonesia terhadap kebenaran dari Pancasila itu sendiri. Berarti B ini saya hapus, Pancasila C ini saya hapus. Pancasila sebagai konsep kebenaran tidak dapat diragukan lagi. Artinya dia walaupun dia membahas tentang kebenaran tapi tidak ada kedudukan Pancasila sebagai konsep kebenaran ya, bukan yang itu yang dimaksud ya. Jadi D salah. Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai kebenaran dalam mencapai cita-cita bangsa. Ini kedudukan Pancasila dalam hal yang lainnya yang disebut ideologi kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dalam upaya mencapai cita-cita bangsa. Berarti ini salah ya. Jadi kita tadi berbicara masalah falsafah kehidupan bangsa, Pancasila sebagai falsafah kehidupan bangsa yang nilai kebenarannya tidak dapat lagi diragukan. Jadi jelas ya teman-teman, untuk soal nomor 1 ini jawabannya jatuh pada jawaban pilihan A. Yang penting teman-teman paham konsepnya pasti bisa jawab. Coba ini tadi bentuk soalnya, dia memberikan narasi, kemudian kasus di soal, kemudian kita disuruh memilih kasus itu masuk di dalam kedudukan Pancasila sebagai apa. Nah, Angkel juga sajikan bentuk soal yang kedua. Yang kedua adalah kedudukannya Pancasila sudah disebutkan di dalam soal. Sekarang kasus itu muncul, nanti pilihannya bentuknya lagi kasus ya. Yang pertama tadi pilihannya yang kedudukan Pancasila, soalnya yang kasus. Yang kedua soalnya kedudukan Pancasila, pilihannya yang kasus. Coba kita lihat. Dalam Pancasila terdapat kedudukan yang sangat penting untuk mengerahkan bangsa dan negara dalam menjalankan sebuah proses atau cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan negara dalam segala aspek. Keberadaan Pancasila telah menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan berkarakter, serta memiliki martabat di dunia internasional. Salah satu kedudukan Pancasila yang sangat penting adalah Pancasila sebagai sumber nilai. Kedudukan Pancasila ini memiliki peran penting agar setiap masyarakat mengevaluasi sikap dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui hal tersebut, maka perilaku masyarakat akan mengarah pada nilai-nilai dasar Pancasila, sehingga pengamalan akan setiap nilai Pancasila menjadi utuh, sehingga akan berdampak pada terlaksananya kedudukan Pancasila sebagai pedoman hidup. Kedua kedudukan Pancasila tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Di bawah ini implementasi dari perwujudan kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai adalah, jadi ditanyakan lagi Pancasila sebagai sumber nilai yang mana kasusnya? Gitu. Ini bentuk soal yang kedua ya. A. Sebelum mengambil keputusan, setiap pejabat publik harus mempertimbangkan keputusan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. B. Seorang guru dalam menjalankan tugas dan wewenang di sekolah harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. C. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mengacu pada nilai dasar Pancasila. D. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang ASN mengacu pada usaha pencapaian cita-cita bangsa. E. Moralitas dalam perbuatan seorang siswa harus mengacu pada standar nilai moral dan norma Pancasila. Nah, tadi dia kan berbicara pada sumber nilai. Berarti kalau sumber nilai adalah menilai baik buruknya sebuah perbuatan. Jadi dia standar moral deh, standar norma, standar moral. Nah, kita coba analisis satu-satu teman-teman ya. Ini sebelum mengambil keputusan, setiap pejabat harus mempertimbangkan keputusannya tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Berarti di sini Pancasila sebagai apa? Pancasila sebagai nilai dasar ya, atau Pancasila sebagai sumber hukum ya, sumber hukum. Ada kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum. Seperti yang kita pelajari di awal ya. Jadi yang dimaksud adalah Pancasila sebagai sumber hukum ya. Semua kebijakan-kebijakan yang dibuat baik undang-undang, undang-undang dasar, keputusan-keputusan oleh pejabat publik itu harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Berarti Pancasila sebagai sumber hukum. Karena kebijakan itu, keputusan itu terdefinisi sama dengan kebijakan ya. Keputusan itu punya nilai hukum ya.
nilai hukum di dalamnya. Kalau dia keputusan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat publik, dia mengandung nilai hukum. Berarti seperti surat keputusan, SK, itu mengandung nilai hukum ya. Dan dia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Makanya disebutkan dengan mempertimbangkan ya. Di situ harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Berarti ini masuk pada Pancasila sebagai sumber hukum ya. B yang kedua adalah seorang guru dalam menjalankan tugas dan wewenang di sekolah harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Berarti perbuatannya dalam menjalankan tugasnya itu harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Berarti dia menganggap Pancasila itu sebagai pedoman kehidupannya ya. Pedoman kehidupannya. Cuman di sini dibahas pada hal yang spesifik seorang guru dalam pelaksanaan tugasnya di sekolah. Berarti pedoman kehidupannya atau pandangan hidup ya. Pandangan hidup. Oke. Nah, yang ketiga C, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mengacu pada nilai dasar Pancasila. Kebijakan itu sama saja ya, yang A tadi ini semakna dengan A. Tetapi dia C ini lebih spesifik ke seorang pemerintah ya. Di sini berarti sumber hukum juga ya, sumber hukum. Oke. Jadi kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum. D. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang ASN harus mengacu pada usaha pencapaian cita-cita bangsa. Nah, kalau dalam usaha pencapaian cita-cita bangsa, berarti kita menganggap Pancasila itu sebagai apa? Sebagai ideologi. Silahkan nonton video Uncle di perbedaan jelas antara 7 kedudukan Pancasila di video sebelumnya ya. Ideologi Pancasila. Jadi contoh Pancasila sebagai sumber nilai ini yang E. Moralitas dari perbuatan seorang siswa dan mahasiswa harus mengacu pada standar nilai moral dan norma dalam Pancasila. Jadi baik buruknya itu perbuatannya seorang siswa dan mahasiswa di sini yang disubjekkan adalah siswa dan mahasiswa, dispesifikkan pada siswa dan mahasiswa. Standar nilai moralnya adalah Pancasila. Berarti ini kita anggap Pancasila sebagai sumber nilai. Itu pendapat Uncle ya. Teman-teman juga bisa berpendapat lain. Nah, setiap pilihan ini bukan misalnya contoh di E ini, moralitas standar perbuatan siswa. Bukan berarti kalau ASN, petani, masyarakat umum, polisi, tentara tidak mengacu pada Pancasila ya. Ini hanya sebuah pilihan ganda ya. Yang kasus yang kita berikan. Ya, jadi jangan sampai ada lagi berpikir jadi kalau gurunya tidak mesti standar moralnya Pancasila. Tidak begitu maksudnya ya. Cuman ini adalah kasus yang diberikan. Boleh yang lain, tapi di dalam pilihan ini di dalam pilihan ganda ini yang ini moralitas dalam perbuatan seorang siswa dan mahasiswa harus mengacu pada standar nilai moral dan norma dalam Pancasila. Bukan berarti guru tidak, ya begitu ya. Jangan sampai ada lagi teman-teman berpandangan seperti itu. Bukan begitu maksudnya. Nah, teman-teman juga memiliki pandangan yang lain. Uncle hanya menyajikan sebuah konsep dasar dari bagaimana kita memahami Pancasila dalam kedudukannya sebagai sebuah falsafah dan sebagai sebuah sumber nilai. Teman-teman adalah orang yang hebat. Tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi ASN kecuali 3 perkara. Yang pertama, rasa malas dari belajar. Yang kedua, lalai terhadap doa. Yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu, rajinlah belajar, rajinlah berdoa, kemudian serahkan hasilnya kepada Tuhan. Persoalan menjadi ASN itu adalah persoalan rezeki dan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tetapi persoalan menjadi pintar atau mengetahui, memiliki pemahaman yang baik itu adalah pilihan hidup kita. Nah, ketika kita ingin memilih untuk menjadi orang yang memiliki pengetahuan, maka belajarlah. Ya. Dan ingat teman-teman, belajarlah karena ingin tahu, bukan karena ingin tes. Dan ketika teman-teman lulus menjadi ASN, itu hanya hadiah dari ketulusan teman-teman dalam belajar. Dan ketika gagal, jangan menyesal teman-teman, karena tidak ada ruginya teman-teman belajar ya. Nah, ingat teman-teman, kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Kesempatan itu sudah datang melalui pengadaan tes ASN 2021. Yang teman-teman harus lakukan adalah persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin. Sekian dari Uncle Wira. Uncle doakan teman-teman menjadi seorang yang menjadi ASN di tahun 2021 ini yang tidak pragmatis, yang melayani masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.